Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang udah lewat 1 hari, teman-teman. Saya ngucapinnya agak delay ya, jadi ya after ada activity lah sama teman-teman juga. Dan kemarin kita udah menyelesaikan webinar, ya once again thank you buat teman-teman yang udah registrasi di webinar dan sudah datang secara langsung. Webinarnya harusnya seru ya. Buat yang ikut webinar kasih tahu di kolom komen teman-teman. Dan juga untuk webinarnya kan ada beberapa yang nanya ya, kok di record nggak gitu. Ya soon kita akan rilis ya videonya. Saya sudah upload sih, tinggal tunggu dirilis saja ya teman-teman. Dan ada diskusi menarik yang kita bahas langsung during the webinar. Ini kita pakai price action real time di tanggal 15 Agustus ya, atau tepatnya ya bisa dibilang di antara 14 atau 15 Agustus. Waktu kita identifikasi potential reversalnya menggunakan volume indicator ya teman-teman, dan kita udah jelasin detailingnya. And I think what happened today adalah representasi dari kondisi tersebut ya. Sayangnya saya punya posisi kena sweep ya tadi pagi teman-teman, pada saat New York baru open. Pada saat Asia baru open, jadi unlucky di situ. Tapi overall, ya secara bias overallnya bagus ya. Kita ngelihat failure sellers di sini ya dengan super besar ya, volume yang super besar ini benar-benar kena punishment ya, jadi terjebak, benar-benar totally terjebak, dan reversal ini nggak ngasih dia kesempatan untuk out dari market teman-teman. And what happened today I think adalah representasi dari kondisi tersebut, dimana kalau kita ngelihat memang ya di sini juga terdapat fair value gap ya di lower time frame, especially on the 15 minutes ya, if I'm not mistaken. Jadi 15 minutes ini ternyata yang menjadi biang kerok ya, sehingga Bitcoin itu visit dulu ke bawah, sweep one more time di sini ya, ada one more push ya, dan dia failed, and with highest bisa dibilang dengan high volume juga ya teman-teman ya, karena kalau kita lihat di sini strong volume tapi dimakan gitu kan ya ordernya sama si imbalance. Di sini juga sama gitu kan, kita ngelihat ada volume yang spike tapi nggak mampu create lower low, jadi technically ini jadinya kayak volume divergence dan price-nya nggak bisa create lower low gitu. Dan dari situ ya validasi ya ternyata reversal teman-teman. Dan sebenarnya bukan ternyata juga sih ya, tapi kita memang melihat ini kan area yang wajar ya untuk divisit sama Bitcoin gitu kan. Kalau kita mengacunya pada data terakhir di sini. Jadi memang ini adalah area yang juga menyisakan fair value gap. And I think what happened adalah price retest atau react ke level itu untuk jemput ya zona bawah itu teman-teman, punya demand gitu kan ya. Dan kalau kita lihat price actionnya di time frame daily sendiri, kita juga masih ketahan sebenarnya pada trend line, dan tampaknya teman-teman ya kalau kita bisa lihat di sini, andaikan hari ini dalam 7 jam ke depan ya, bisa closing dalam keadaan bullish seperti ini, ya, artinya melahap candle bearish yang ini teman-teman, bisa dikategorikan sebagai engulfing, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia closing solid juga, itu udah cukup bagus ya. Artinya kalau kita lihat kan ini sepanjang pergerakan candle beberapa hari yang lalu ya, setiap kali dia create lower low kan, price itu nggak mampu take out high point-nya ya, jadi dia nggak bisa take out high point-nya. Terus dia turun lagi di sini sampai akhirnya ada closing candle solid kayak begini. Jadi kalau kita geser low-nya aja tuh kayak gini, ini geser lagi high point-nya ke sini ya, bisa nggak di take out gitu kan? Nggak bisa gitu ya. Baru hari ini kita ngelihat dia successful mencoba menerobos high point itu, dan apabila bisa closing kayak gini ya sebenarnya bagus ya, but it doesn't mean besok nggak bisa turun dulu gitu ya. Ingat teman-teman, dalam candlestick sendiri kan dia bisa aja berproses, dia turun dulu ya baru nanti dia naik lagi gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi apa yang terjadi ini saya udah kategorikan sebagai kondisi yang relatif ideal kalau seandainya ya dengan catatan 7 jam lagi dia closing kayak gitu. Maka in the near term ya ada potensi kita bakal balik lagi ke atas gitu ya. Jadi bisa visit lagi ke atas, dan probably masih ada kesempatan lah untuk visit ke 67.000, atau minimal dia bisa aja nge-sweep high point ini ya di kisaran 65.400 before the final drop gitu kan ya. Nah, itu yang bisa diantisipasi teman-teman. Cuman minggu ini saya lihatnya lack of catalyst ya. Problemnya kita adalah um, gak ada data ekonomi penting, gak ada pertemuan penting. Paling kita bicara soal geopolitik ya, dilemanya geopolitik, dan kelihatannya market akan nunggu Jackson Hole Symposium yang akan diadakan pada minggu depan.
ya tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Dan di sini pembahasannya salah satu yang paling di-highlight itu adalah digital finance ya. Jadi kalau kita lihat mana tadi? Ini ya, digital and modern payments ya. How new financial technologies reshape domestic and global payment systems. Dan ini akan jadi salah satu pembahasan yang cukup penting. Dan yang kedua adalah central banking policy, which is ini cukup penting ya, karena every Jackson Hole itu biasanya economic outlook yang disampaikan oleh Federal Reserve somehow kelihatan lebih clear, dan itu yang mungkin menjadi concern bagi pelaku pasar, sehingga mereka harus melihat juga ya economic outlook yang disampaikan pada saat Jackson Hole nanti itu seperti apa gitu kan ya. Apakah membukakan mereka kesempatan untuk memiliki likuiditas yang lebih basah dibandingkan dengan previous outlook atau enggak gitu. Itu sebenarnya ya biggest concern yang mungkin para pelaku pasar lihat untuk saat ini. Jadi S&P, Nasdaq, saya expect either mereka slowing down atau little bit choppy ya, dengan kondisi setelah dia mencapai new ATH gitu kan. Wajar kalau dia choppy dulu before after bukan before after ya, tapi after adanya Jackson Hole Symposium nanti gitu. Jadi lebih clear aja movementnya teman-teman. Nah, buat Bitcoin ini gimana? Sama ya, kalau outlook-nya kayak gitu more or less pertimbangannya adalah kita bisa lihat dia likely naik dulu gitu ya. Jadi flat konsolidasi lanjut di dalam. Dan kalau begitu ya more or less ya closest area yang saya pikir bisa kita consider sebagai area yang mungkin bisa divisit oleh Bitcoin. Either ya di sini teman-teman. Jadi kita bisa lihat antara area 63 ya 64300 atau ya lebih kurangnya dua level itulah ya, karena di atasnya ini terdapat fair value gap and I think that's a huge gap teman-teman. Ya that's a very huge gap ya. Kalau misalkan dia mau visit atau dia mau turun gitu ya, minimal ya dia sweep level itulah ya, baru kemudian dia turun gitu. Karena kalau kalian lihat nih ya teman-teman, every time Bitcoin ya, jadi dia turun naik ya, di sini create high point, di sweep dulu baru dia turun. Ini udah sama nih ya, before dia turun nih di sweep dulu ya, jadi high point ini di sweep dulu baru dia turun gitu ya. Kalau memang dia mau turun pun saya pikir itu ya minimal ada sweep dulu gitu terjadi baru kemudian dia turun gitu. Tapi kalau misalkan seandainya dengan kondisi dia internalnya reversal seperti ini, apa yang kita bisa expect gitu ya. Earlier today saya ada sampaikan ke teman-teman juga ya, sebenarnya actually di SAG sih outlooknya saya kayak gini. This one ya, ini saya posting itu jam 14.20 ya tadi siang teman-teman, bahwa 30 minutes itu tercreate yang namanya apa ini kalau kita bilang ya fair value gap ya, dengan low point ini sebagai potential liquidity gitu. Jadi memang saya expect ada potensi defisit, habis itu dia nanjak lagi gitu kan ya, dan that's what happened ya exactly gitu. Ini udah saya update ya by the way, dan tadi karena kita ada live session jadi kita update langsung secara live gitu. Di sini pertimbangannya ya, jadi kita ngelihat di sini fair value gap tadi ya udah 30 minutes dan ini potential liquidity-nya ya. Jadi saya expect ada sweep di situ ya. Kalau misalkan tadi dia ketahan, karena ini kan ada sempat ya kita bisa bilang kayak false break gitu ya, 2 kali. Ya, saya bilang kalau misalkan dia gagal nih, ya dia gagal nanjak dan dia turun gitu kan, maka nextnya kita bisa expect di level atau area ini gitu. Tapi ternyata sukses kok. Jadi karena kalau sukses ya kita berarti ada outlook yang baru teman-teman. Nah yang ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kondisi ini time frame-nya 30 menit. Nah ini yang tadi ini. Ya, kalau teman-teman lihat nih. Ya, saya zoom out dikit deh ya tuh. Biar kelihatan. Ini waktu before ya, before teman-teman tuh. Ya. Jadi before after. Ya saya detailing lah ya tuh biar mirip banget ya kan. Jadi kayak turun set abis itu dia naik ya. Jadi overall sejalan lah dengan outlooknya. So what to expect ya dengan kondisi sekarang gitu kan, karena kan dia udah create higher high nih. Sebenarnya ada internal structure juga guys yang kita bisa pakai gitu. So if we take a look on the 15 minutes chart ya, technically zona ini nih ya kita bisa pakai gitu ya. Kenapa? Karena ini ada liquidity sweep dulu kan before dia price push ke harga lebih tinggi gitu. Nah, paling kita butuh kan kayak detailingnya gitu ya. Apakah di level-level itu bagus gitu. Dan kita lihat di sini juga terdapat high volume ya, high volume candle gitu kan. Di sini ada fair value gap, udah diprotect ya. Jadi buyersnya protect terus naik lagi langsung ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini ini benar-benar sebagai result dari likuiditas yang tipis ya. Jadi every buyers yang masuk dengan agresif karena nggak ada sellers yang prepare untuk
ya istilahnya nangkep buyers-nya ya. Dalam artian di sini nggak ada pending order yang terlalu banyak di atas, jadi enak, enteng geraknya teman-teman sekalian. Dan ini masih naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih fair value gap, visit naik gitu kan ya. Terus dia bisa dibilang ketahan di high point ini, terus dia break lagi, dia naik lagi gitu. Nah, the only level yang saya considering, kalaupun dia turun gitu ya, dan dia bisa nahan, mungkin area ini ya. Tapi ingat ya teman-teman, belum tentu pasti ditahan guys. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu ya kan. Yang beli di sini, ini kan agresif ya. Mereka berani beli di sini dan di sini gitu. Jadi mereka masuk secara agresif di level-level yang bahkan lebih tinggi gitu. And they think ya, that's fine gitu buat mereka. That's why mereka hajar terus gitu kan ya. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan ya kita naik dulu terus nih ya, dan ternyata dia udah visit langsung nih ke high point yang tadi kita marking ya kan di 60 minutes gitu. Nah, ini kan otomatis akan nge-trigger liquidity ya. Saya percaya atau meyakini di level-level ini nih terdapat yang namanya stop loss ya dari sell short position, dan juga kalau kita bisa bilang nggak cuma itu ya, tapi kita bisa bilang ada pending order lah ya, sell yang nangkring di situ. Alasannya adalah karena di sini sebelumnya ada aggressive sellers ya, dan create pressure yang begitu signifikan. Makanya kalau kita lihat di 4 hour ya di level itulah, kalau misalnya kita mau ambil sebagai fair value gap, that's the gap ya kan. Gap ini kan tercipta karena apa teman-teman? Karena selling pressure yang begitu agresif, tapi nggak ada pending order buyers yang nahan. Jadi dimakan terus ordernya. Tapi ya buat mereka yang istilahnya ordernya nggak fulfilled, ya probably they still here gitu kan. They still waiting gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kita, ya kan? Jadi kalau misalkan dia naik duluan langsung, oke, dia naik duluan langsung, terus sweep nih, teman-teman lihat ada aggressive sellers masuk gitu. You gotta be careful gitu ya. Minimal di internalnya ini kalau misalnya mau dipakai pun tetap kita harus lihat dulu ya. Jadi jatuhnya kalau buat saya di sini ini lebih kepada waiting zone ya. Begitupun di level ini ya, sama waiting zone. Jadi between dua area itu tinggal dicari ya, kira-kira karakteristik apa yang kalian cari gitu. Apakah market structure shift, apakah failure sellers gitu, failure buyers gitu kan ya. Jadi misalnya harga coba untuk nembus ternyata weak panjang banget terus closingnya di bawah gitu. Nah itu bakal jadi konfirmasi yang paling ideal untuk kita mengetahui apakah sellers dan si buyers itu coba protect area itu gitu ya. Kalau misalnya mereka coba protect, berarti kita bisa expect ada potensial dia bounce turun dulu atau pullback dulu gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat kayak gini sih udah nanggung ya. Mendingan daily sekalian lu closing di atas deh, besok mungkin baru pullback gitu. Ya for the next 2 or 3 days maybe baru ada pullback, itu baru ideal gitu kan untuk dia nerusin tren yang udah ada gitu. Kenapa? Karena kita butuh solid move-nya dulu, dan pullback-nya kalau bisa korektif dan penuh cerita gitu ya. Itu bakal jadi menarik untuk di follow up. Kira-kira gitu. Oke, so guys, that's gonna be the quick update. Let me know guys if you guys interested more dalam update analisis yang saya berikan. Begitupun untuk maybe altcoins-nya. So kita akan adain lagi live streaming ya soon di YouTube channel Kevin Saili. So make sure to subscribe dan hit like button. See you guys again in the next video update. Cheers. Bye bye guys.